Nah kalau kita bicara soal aliran, aliran itu kan keluar ya disebabkan karena pergolakan pemikiran. Nah pemikiran itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah, meskipun ini harus saya peringatkan, meskipun aliran itu tidak bisa disamakan dengan sejarah. Aliran hadir karena pergolakan sejarah itu benar. Tapi kita tidak bisa lantas mengasosiasikan orang-orang yang ada dalam sejarah itu lantas beraliran sebagaimana aliran tersebut keluar. Contohnya Khawarij. Jadi orang Khawarij ini adalah orang-orang yang pertama kali keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi SAW yang mengatakan begitu. Ini hadisnya panjang. Ada Bukhari, ada Muslim, ada dalam Majma' Zawaidnya Al-Imam Al-Haythami dan lain sebagainya. Banyak sekali itu hadisnya. Jadi dari zaman Nabi orang seperti itu sudah ada. Ketika Nabi lagi bagi-bagi harta ghanimah, tiba-tiba ada orang datang bilang apa? I'dil, berlaku adilah kamu ya Muhammad. Nabi disuruh berlaku adil. Ini orang kurang adab, kurang etika. Dalam riwayat lain dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu ya Muhammad. Berani ngomong gitu sama Nabi. Dalam riwayat dalam Majma' Zawaid lebih fenomenal lagi. Jadi posisinya Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam masjid. Dan di dalam masjid itu dalam riwayat yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar. Dalam riwayat yang lain ada Sayyidina Ali di situ. Nah ada orang masuk ke dalam masjid Pak. Itu sahabat berdecak kagum. Wah ini orangnya baik, ini orangnya pinter nih, ini orang alim. Bayangkan itu orang habis perang langsung pergi ke masjid sholat. Dan memang kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau pulang dari safar itu kan 83,5 km. Kita pergi misalkan ke daerah Bandung pulang. Kalau ngikuti sunnah Nabi SAW tidak langsung pulang ke rumah tapi ke masjid sholat kemudian duduk lah begitu. Nah ini orang ajaib gitu. Habis perang nggak nyari anak nggak nyari bini langsung pergi ke masjid. Ajib. Lalu sahabat itu kan berdecak kagum. Wah ini orang alim, ini orang hebat. Tahu kata Nabi apa? Ra'aitu baina ainaihi saf'atan minasyaiton. Saya justru melihat di antara kedua mata orang ini ada tanda syaitan. Ada tanda syaitan. Ditanya sama Nabi, wahai manusia, ara'aita hinan tahaita ilal majlis laisa fi qaum khairun minni. Benar enggak? Ketika kamu masuk ke dalam masjid ini kamu berpikir tidak ada orang yang lebih baik dari kamu. Sombong. Jadi kualitas pertama orang Khawarij itu sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal di dalam masjid itu ada Rasulullah. Jadi antum kalau ketemu orang kayak gitu wajar. Jangankan antum, Rasulullah aja bilang kalah sama dirinya. Judgmental. Nah itu kan waham khuyala, ngayal. Dia tuh berhayal. Berhayal kalau dirinya itu lebih baik. Itu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ketika menyebut hadis isbal itu, al-musbil izarahu finnar dan lain sebagainya, yang menyelonjorkan baju di bawah mata kaki itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ilatnya, alasannya khuyala. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyelonjorkan pakaiannya dan Nabi timpali innaka lasta fa'alta dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena kamu berkhayal. Berkhayal apa? Berkhayal kalau dia lebih baik dari orang lain. Berkhayal apa? Berkhayal kalau dia punya otoritas dalam beragama. Berkhayal apa? Berkhayal kalau dia itu bisa menghukumi orang lain semata-mata karena celananya di atas mata kaki. Akan tetapi kita juga tidak boleh menghina yang celananya di atas mata kaki. Kalau sampai ada orang menghina celana di atas mata kaki itu, betul-betul menghina, dia harus segera gunting celananya. Kenapa? Takutnya menghina sunnah Rasul. Tuh. Jadi larangan itu adalah kalau sombong. Tapi untuk memuliakannya, ya silakan dipakai karena itu sunnah Nabi SAW. Tapi jangan menganggap bahwasanya otoritas beragama itu ditentukan dengan berapa sentimeter celana antum ada di atas mata kaki. Itu terjadi dengan saya. Waktu saya ke Nusa Kambangan, bukan di penjara ya. Waktu itu saya lagi nerjemah tuh, tahun berapa? 2013 akhir. Itu guru saya hafiz Quran, ahli usul fikih, alim luar biasa. Tahu enggak katanya Pak? Kamu itu jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini.
Gak pantas kamu nasihati kami. Wong celana kamu saja masih di bawah mata kaki kok. Wah. Jadi jangan saling judgmental. Jadi kedua belah pihak ini bisa jatuh ke dalam kesombongan. Masing-masing bisa jatuh ke dalam kesombongan itu. Makanya jangan pernah kita menghukumi orang semata-mata dari zohirnya saja. Thaib. Nah, itu ciri orang tersebut. Dan akhirnya kata Nabi SAW, man yaktul hadha. Siapa yang bisa bunuh orang ini? Disuruh dibunuh sama Nabi orang itu, yang sombong itu. Itu Nabi hipotetikal saja. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar datang, orang itu lagi sholat. Kaifa aqtulu musalliya? Bagaimana mungkin saya bunuh orang yang lagi sholat? Sayyidina Umar datang lagi, ya dia lagi sholat lagi, gimana saya bunuh? Pas Sayyidina Ali datang, orang itu sudah pergi. Baru Nabi mengatakan, dari orang ini akan keluar kelompok yang pertama kali keluar dari ajaran agamaku. Khawarij. Khawarij itu jamaknya khariji. Khariji itu nisbat kepada orang yang keluar.